Ranjau Laut ini kalau misalnya kita habisin, kita main swipe gitu ya, kita bersihin 90%, kan nggak mungkin bersih semua. Betul. Nah, kita kayak 10% itu udah cukup Mas untuk bikin Hormuz gundah gulana. Dia juga kan punya takaparan, ini kan pasukan khusus marinirnya dia gitu kan. Nah, kalau misalnya dia berangkat katakanlah sampai menuju pantai, kan pasti nanti disusul, akan dihadapi sama No-Head ini, airborne-nya dia yang canggih ini. Kalau misalnya dia lanjut ke ground attack, ya yang selalu dibilang sama para petinggi-petinggi Iran, welcome to the club. Dan yang paling terakhir ya human shield. Yang paling terakhir yang tadi saya sampaikan, maka semua rakyat Iran di sana ya siap untuk melindungi yang dia perlu lindungi sebagai national interest-nya dia. Dia sediakan rakyatnya itu gym yang planted, gym yang sudah ditanam di tanah, yang setiap orang bebas gunakan, free charge, everybody, ya, dari child, anak-anak sampai orang dewasa. Dan itu ya not more than 100 meter every day, just work gitu kan. Jadi dia melihatkan bahwa dia siap fisiknya. Setelah itu masuk ke kantor. Nah, apabila masuk ke kantor itu tiba-tiba Mas Andri, perang kita, gitu kan? Ayo, gitu ya. Ayo, tinggal gitu ya, Bro. Tinggal kasih senjata, dia kan berarti udah siap. To the point aja. Halo Sobat Indo, Iran dan Amerika Serikat bersama sekutunya Israel saat ini masih dalam status quo karena mereka saling mengunci di Selat Hormuz. Dan bagaimana ke depannya dan akan seperti apa sebenarnya kekuatan Iran dalam konflik ini, kita akan membahasnya bersama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Budi Pramono, dan kita sudah bersama Mas Andri juga untuk membahasnya di dalam To the Point aja. Selamat sore. Selamat sore Mas. Prof Budi. Makasih Mas. Selamat sore, Prof. Selamat sore Prof Mas. Budi ini sebenarnya punya Kedekatan. gelar yang panjang banget. Oh, gelar. Makanya Iya, betul. agak susah menghafal juga karena ada 12 bahkan akan jadi 13. Wah, tahun ini ya mantap. Prof ya. Luar Insyaallah. biasa. Luar biasa. Insyaallah. Luar biasa. Senang sekali Sudah hadir menuntut di sini ilmu. ya. Iya, sudah hadir di sini juga suatu kehormatan buat kita nih sebenarnya di Luar sini. biasa, Prof. Makasih Mas. Nah, Profesor ini sebagai mantan Din Atase di Iran 2009-2012. Nah, Din Atase ini adalah satu tingkat lebih tinggi dari atase biasa ya, Pak. Nah, boleh ceritakan dulu, Pak, bagaimana dulu Prof Budi ini ditugaskan di Teheran dan sampai terpilih sebagai Din Atase di sana. Makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. I've been in Iran, Iraq, Azerbaijan, and Turkmenistan along 3 years, 3 tahun saya di sana. Jadi memang di Teheran ya negara akreditasi, negara observasi. Jadi 4 negara, Irak, Iran, Irak, Azerbaijan, Turkmenistan. Jadi perjalanan Din Mas saat itu saya pertama datang ditunjuk, bukan ditunjuk ya, nggak ada yang menunjuk di sana. Jadi kita Dipilih dipilih karena di sana ada military atas association in Iran, itu ya military Asosiasi atas Atase Teheran. Pertahanan. Nah, jadi MAAT, Secretary of MAAT gitu kan. Nah, setelah saya jabat secretary, nah tentunya ya yang paling capek itu ya di secretary lah Mas. Bagaimana mengumpulkan mereka dan lain sebagainya kan di sana tentunya negara-negara yang di sana itu tidak semuanya pro. Itu kan, tidak semuanya pro Iran. Tidak semuanya pro dan tidak semuanya berteman. Tentunya political memang leverage dan political atmosfernya tinggi Mas di sana. Jadi sesama kita pun itu kalau misalnya ada undangan dan lain sebagainya, ada yang diundang, ada yang tidak, atau diundang pun ada yang datang, ada yang tidak. Nah, seperti itulah. Jadi Secretary of MAAT at the time ya memang crowded, bagaimana menata tempat untuk party, bagaimana kalau kita misalnya ada hari-hari besar dan lain sebagainya. Pernah, ini pengalaman saya Mas. Hari-hari besar di sana, Mas mungkin bayangannya hari-hari besar di sana, kemudian saya bisa memamerkan atau katakanlah bisa show off bahwa inilah Indonesia dan lain sebagainya gitu kan.
ya nggak bisa kan, nggak boleh ada lagu-lagu, nggak boleh apa gitu kan. Sehingga saya mau buat ini Hari Kemerdekaan Indonesia di sana yang masif, ya nggak bisa. Saya selenggarakan di suatu gedung gitu kan. Saya tanya sebelumnya seperti apa. Ya usual daily activity and very normal lah Mas gitu. Langsung saya kepikir gimana caranya diizinkan gitu kan. Nah, tentunya Mas kan pikirannya wah ada nyanyi, manggil biduanita dari lokal, dari apa, kemudian pikiran Mas kan pasti wah ini ada tariannya, tidak ada. Jadi flat gitu kan. Akhirnya saya kok bisa kepikir gimana kalau seandainya saksofon yang bunyi gitu kan. Nah, dia mikir dan tidak bilang no gitu kan. Tidak ibaratnya nggak boleh gitu kan nggak. Saya langsung undang Mas. Saya undang dari sini Indonesia, kebetulan anaknya ajen, bapaknya tentara gitu. Nah, tapi sudah nggak ada gitu. Nah, dia memang jago saksofon. Udah nyampe ke sana Mas, langsung dia mainkan saksofon itu Mas. Dia jagoan, terperangah orang di sana, ada-ada aja ini. Kolonel Budi at that time I was colonel. And then ya di sana lah Mas, sehingga orang itu bagaimana melihat kiprah saat itu kan. Bagaimanapun yang namanya military diplomat gitu kan saya harus total diplomasi Mas. Total diplomasi itu dalam artian ya bukan hanya sekedar open sources, kemudian discussion, not only that gitu. Kita harus bisa rengkuh, wins the people's mind lah. Saat itu saya wins the military atas minds. Jadi saya harus benangkan hatinya dia. Kalau pertanyaan-pertanyaan ya baru datang, pertanyaannya ya luar biasa Mas. Cukup membuat otak mendidih. Baru datang udah langsung ditanyain berapa sih Bud submarinesmu, kapal selammu. Nah, ini ngajak berteman baik atau apa ini? Tapi bukan dari Iran, dari another country lah. Gitu. Tapi gimana terus jadi percaya ke Bapak? Ya, itu saya lanjutkan Mas. Nah, habis itu Mas, nah seiring berjalannya waktu, Brigjen dari Suriah ini juga mungkin saat itu situasinya negaranya mungkin dia sering dipanggil pulang atau gimana. Pokoknya finally dia pengen meletakkan jabatan DIN itu kan untuk membawai seluruh negara Eropa. Nah ini perlu saya masukkan dulu Mas ya. Jadi atas pertahanan di Asia Tenggara itu only me. Nobody from Malaysia, nobody from Singapore, nobody from Thailand, nobody from Filipina, only Indonesia. Tapi itu mencakup negara-negara tadi berarti? Iya, saya kalau sebagai DIN, ya saya enggak, maksudnya in term of Asia Tenggara, ini yang ada di sana cuma Indonesia. Pada saat untuk itu. militer atas. Kalau sekarang? Not sure, saya belum cek, tapi ya kedutaannya ada, tapi untuk militer atas pertahanannya nggak ada. Berarti termasuk Iran, Irak, Azerbaijan, Turkmenistan itu 4 itu satu atas. Iya, satu atas, satu atas Mas. Nah kemudian saat itu kemudian dipilih, didudukkan di kursinya Churchill itu di sana konon katanya begitu. And then I say to everybody, oh please don't choose me, karena saya sudah kebayang. Jadi sekretaris saja udah pontang-panting, gitu kan. Ibaratnya di sini gua ada tugas yang lain bukan untuk ngurusin kalian kan nggak ada duitnya, ibaratnya gitu loh, ibaratnya kan itu bukan jabatan yang kemudian bisa dilaporkan ke Indonesia, dapat insentif dong lo, nggak ada, gitu kan ya. Makanya no don't choose me, saya bilang gitu. Terus temen itu dari Greek itu bilang, brother, I will not choose you, don't worry. Oke, thanks a lot. Saya senang beneran, Mas. Tapi dia ngelihat sama teman-teman kan, ngelihat yang dari Swiss, ngelihat dari Jerman, ngelihat dari France gitu kan. But I will choose Indonesian Defense Attaché. Wah, kalau orang Surabaya bilang langsung keluarlah kata-kata itu kan yang anak gitu. Ibaratnya gitu kan. Tapi kan mereka nggak ngerti kan, gitu kan. Ya sudah, akhirnya I was a dean at that time, and then my special job, my certain job ya selalu mewakili mereka untuk memberikan sambutan-sambutan di setiap event gitu, Independence Day di setiap negara mereka semuanya, baik Eropa, kemudian semua negara Teluk dan termasuk Asia Timur, Cina dan lain sebagainya, ada semua di sana. I should deliver my speech ya di sanalah akhirnya. Saya campur-campur biar dia nanya kan. Itu tinggalnya di mana, Prof? Waktu jadi di Teheran. Di Teheran. Di Teheran. Berarti memang di Iran ya? Iya, di Iran. Itu ya? But if let's say in certain cases misalnya ada pejabat Indonesia yang ke Irak ya,
should be there gitu kan. Oh, okay. Saat itu Bapak Menhan, Bapak Safri Samsudin ke Irak, sehingga saya harus ada di sana menjemput beliau. Dubesnya Pak Sefjen waktu itu, Safrijen itu dari Marinir saat itu. Jadi ke Turkmenistan juga, ke Azerbaijan. Azerbaijan di sana ada Universitas Azerbaijan yang really respect us. Kenapa? Dia tanamnya itu pohon mangga gitu. Dia bilang katanya Soekarno mangga gitu. And we give it many books. Bahkan di sana ada profesor doktor kita yang ngajar di sana. Hingga exchange student ke Jogja. Gitu loh. Dia concern dan dia appreciate dan dia benar-benar enjoy ketika belajar sastra Indonesia yang dari Azerbaijan. Saya sempat saat itu I deliver my speech di open lecturer gitu di Azerbaijan saat itu. Azerbaijan, Turkmenistan ya tentunya Turkmenistan ini kan pecahan Russian gitu kan. Jadi ya dia memang cool gitu. Tapi kalau di Turkmenistan itu Mas memang ada beda. Dengan di Irak, dengan di Azerbaijan, beda banget. Jadi kalau misalnya kita jalan ini Mas dari Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ke Terminal Baranang Siang lah, ya kan kita lewat kan, bisa bayangkan kan. Nah itu kanan kiri itu semuanya bangunannya kayak di Sudirman, bangunannya kayak istana, putih, kanan kiri putih sampai Baranang Siang. Tapi kita nggak tahu di belakang rumah-rumah yang megah itu, gedung-gedung yang megah itu, ya memang ya masih lah rakyat aslinya seperti apa. Adalah di sana gitu lah. Nah tapi for sure, memang first impression, first love gitu kan. First impression, first benar-benar melihat itu kesan pertama langsung jatuh cinta ngeliat Turkmenistan itu. Berarti lama Prof ya di Iran ya? Ya, along 3 tahun ya? Along 3 years. Nah selama itu kira-kira Prof, memang tipikal masyarakat Iran sendiri itu memang nasionalis sekali ya? Mas, ini semua sih kalau menurut saya ya tidak lepas dari historical background bagaimana negara itu berdiri kan Mas. Tentunya itulah yang paling sharpen what we call it their nationalism gitu kan. Ya sama lah Mas dengan kita kan kita kemerdekaan kita kan kita capai dengan darah dan air mata. Di sana kan 1979 itu kan directly dia invited untuk perang. Saudara dengan perang dengan Irak kan. Perangnya konon juga bukan hanya perang konvensional yang murni tapi udah ada pakai weapon of mass destruction dan lain sebagainya lah at that time gitu kan. Dan itu baru berusia berapa tahun setelah 79, you can imagine kan. Berarti apa? Berarti ya historical backgroundnya itu untuk mempertahankan velayat faqihnya itu ya memang ya itu Mas yang dibilang katanya one God, one leader, one nation, one path. Jadi satu Tuhan, satu pimpinan, gitu kan rahbar kan, Ayatollah Khomeini kan at that time. Itu ya satu bangsa dan satu garis perjuangan. Nah, gitu kan. Jadi semuanya itu Mas complement each other. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau saya bilang historical background, kemudian ditambah lagi bagaimana from day to day activity gitu kan. Nah, jadi encultivate. Jadi benar-benar terdoktrinkan gitu. Dan selalu diikuti dengan aplikasi di lapangan ya. Let's say Mas tadi bilang nasionalisme ya kan Mas, nasionalisme. Selalu saya bilang di media-media yang lain kalau misalnya mendengarkan little bit repetition, I'm so sorry lah ya. Tapi that's the fact gitu Mas. Misalnya kok bisa dia misalnya siap perang seperti apa? Loh iya, siap perang itu kan berarti siap fisik. Ya, janganlah kita bilang siap perang kemudian kita cuma orasi saja. Maaf kata ya badannya krempeng, bukan ngenyek yang krempeng juga kuat juga. Maksudnya tidak di backup oleh fisik yang kuat gitu. Enggak di sana. Gimana orang dia sediakan rakyatnya itu gym yang planted, gym yang sudah ditanam di tanah, yang setiap orang bebas gunakan, free charge, everybody, dari child, anak-anak sampai orang dewasa. Dan itu ya not more than 100 meters lah gitu. Terus ada lagi. Kalau misalnya di Sindu ini ada, ya gua pasang di Mutiah ada, di sini mungkin di Al Jazeera situ ada. Sehingga dia nggak dapat di sini, misalnya kantornya setelah Al Jazeera gitu, ya dia lewat kan berarti, lewat gym itu, dan dia exercise. Exercise.
kemudian exercise-nya macam-macam Mas bisa you can imagine di gym kan. Iya. Yang mana kalau misalnya kita ini ke gym kalau nggak pakai kartunya Mas Andri Iya nggak bisa. mana bisa kan.